Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Fauzia Indah. Kali ini saya akan membagikan resep pizza ekonomis. Oke, check it out. Oke, jadi untuk bahan-bahan biang pizza itu ada air hangat kuku 625 ml, gula pasir 2 sendok makan. Sedangkan untuk bahan adonan pizza ada tepung terigu protein tinggi 1 kg, saya pakai cakra ya teman-teman, gula pasir 3 sendok makan dan garam 2 sendok teh. Dan jangan lupa tambahkan 5 sendok makan margarin. Jadi untuk bahan adonan pizza ini tidak menggunakan telur sama sekali ya teman-teman. Jadi cukup ekonomis banget jika teman-teman semua ingin membuat pizza ini untuk dijual kembali. Oke, untuk bahan-bahannya kita masukkan gula pasir, lalu kita masukkan ragi sesuai yang sudah tertera di resep ya teman-teman. Lalu kita aduk perlahan-lahan sampai tercampur rata semuanya ya teman-teman, antara ragi dan gula pasirnya. Nah, nanti kita akan melihat reaksinya. Kalau misalnya ragi itu memang masih berfungsi dengan sangat baik, maka ragi itu akan menghasilkan gelembung atau buih-buih seperti ini teman-teman. Nah, ini tandanya kalau misalnya raginya itu aktif dan siap untuk dipakai. Oke, selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu cakra. Lalu kita kasih buletan di tengah-tengah ya, agar mempermudah menaruh bahan-bahan yang lainnya. Oke, sekarang kita kasih gula pasir. Gula pasirnya itu kalau untuk di adonan itu 3 sendok makan. Nah, terus kita masuki air ragi. Air ragi yang tadi udah aktif. Air raginya itu harus didiamkan dulu sekitar 10-15 menit ya teman-teman. Baru nanti kita bisa campur ke adonan tepungnya. Kita aduk-aduk sampai merata. Perlahan-lahan aja ya teman-teman, nggak usah pakai tenaga yang gede gitu. Perlahan-lahan aja dulu, nanti semuanya kan bakal kecampur rata. Nah, kita adonin terus. Nanti teman-teman bisa lihat ya step-stepnya atau cara mengulennya agar nanti adonan dari kue pizzanya itu bisa ngembang dengan baik. Oke, ini kan udah mulai tercampur teman-teman ya, bisa kelihatan. Udah kelihatan mulai kalis ya teman-teman. Maaf di sini kalau misalnya suaranya agak sedikit bising, soalnya rumah saya ada di pinggir jalan, jadi pasti ada bunyi-bunyi motor atau bunyi-bunyi orang ngobrol gitu. Oke, selanjutnya kita tambahkan margarin 5 sendok makan. Margarinnya boleh merek apa aja terserah teman-teman, seadanya di rumah ya. Nah, ini kita tambahkan garamnya ya teman-teman. Maaf tadi lupa, harusnya itu di bagian depan, cuma kelupaan jadinya baru ditaruh di sini. Garamnya itu 2 sendok teh aja biar nanti rasa adonannya itu nggak plain-plain banget gitu. Nah, ini kita campur terus, kita aduk-aduk terus sampai rata ya teman-teman, pelan-pelan aja. Nah, lama-lama itu kan nanti akan tercampur ya teman-teman. Pelan-pelan nanti akan tercampur terus. Ini tuh adonan untuk pizza ekonomis ya teman-teman. Jika teman-teman kepengen jualan gitu bingung, nah bisa coba resep pizza ini ya teman-teman. Insya Allah enak sih. Nah, terus kita ulenin terus sampai benar-benar semua bahan-bahannya itu tercampur dengan rata. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya mixer gitu untuk bikin adonan pizza, jangan sedih karena kita bisa ulenin pakai tangan kok. Yang penting kita itu sabar aja.
Oke, ini udah mulai kelihatan semuanya lumayan tercampur rata, juga udah mulai kalis ya teman-teman. Nah, itu kan udah mulai kelihatan kalis gitu. Ini tuh gampang banget dibikin ya teman-teman. Insya Allah asal raginya aktif aja itu udah bisa lah, udah berhasil gitu. Oke, sekarang dipindah di kayak meja khusus untuk ngadonin kue-kue basah ya teman-teman. Nih kita uleni terus sampai dia bener-bener tercampur rata semuanya antara tepung, gula, ragi, lalu margarin gitu. Nanti sampai bener-bener kalis, terus nanti kelihatan halus adonannya gitu. Ya, kita ulenin terus. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya kalis gitu. Tuh, ini udah mau selesai ya untuk ngadoninnya. Oke, selanjutnya kita taruh adonannya di wadah. Nanti kita akan tutup. Kebetulan ini saya pakai wadah yang memang udah ada tutupnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada gitu, bisa ditutup pakai kain. Oke, ini adonan yang udah dibiarkan selama 45 menit. 30 sampai 45 menit. Jadi mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya adonan yang tadi sudah mengembang kita potong-potong kurang lebih, kalau saya memakai ukuran 90 gram untuk loyang pizza ukuran 24. Oke, setelah dipotong-potong kita bulatkan ke bagian tengah. Lalu selanjutnya kita taruh ke loyang yang sudah dioles margarin agar tidak lengket. Pada saat membulatkan itu pakai minyak ya teman-teman. Nah, ini adonan yang sudah tadi kita bulatkan, setelah ditimbang kita bulat-bulatkan. Lalu kita taruh di loyang yang sudah dialasin dengan margarin. Nah, ini jadinya kayak gini ya teman-teman. Terus kita biarkan dulu kurang lebih 10-15 menit biar dia agak mengembang lagi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak punya loyang untuk pizza, loyang bulat itu bisa juga kok pakai loyang kotak kayak gini. Terus ini saya manual ya teman-teman, nggak pakai gilasan untuk membulat-bulatkannya. Oke, kita pipih-pipihkan terus ya teman-teman adonannya agar rata, nggak ada yang tebel sebelah, nggak ada yang tipis sebelah. Nah, ini kalau untuk memakai loyang khusus untuk pizza ya teman-teman, ini saya pakai ukuran 24, sama juga dipakein margarin dulu, terus dipipih-pipihkan. Kalau memang pakai loyang pizza itu lebih ini ya teman-teman, lebih rapi gitu karena udah ada batas ukurannya. Nah, ini kita juga pipih-pipihkan terus biar adonannya itu rata ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih rapi lagi bisa dipipihin pakai gilingan gitu ya. Buletinnya jadi bener-bener rapi. Ini hasilnya kalau udah rata semuanya. Terus kita tusuk-tusuk pakai garpu agar nanti adonannya tidak mengembung ke atas semua ya teman-teman. Jadi adonannya itu tetap datar. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahan isi saya menggunakan sosis yang saya potong serong tipis. Kemudian ada bawang bombay yang sudah dicincang. Selanjutnya ada nanas yang sudah saya potong kecil-kecil. Dan ayam cincang yang saya sudah rebus setengah matang ya teman-teman. Nggak apa-apa, nanti bisa mateng ketika di oven. Nah, ini bahan-bahannya kurang lebih. Itu saya memakai, untuk paprikanya saya ganti menggunakan cabai merah besar, hijau, dan merah ya teman-teman.
Karena kebetulan di rumah lagi nggak ada stok paprika, tapi itu juga bisa dijadikan salah satu alternatif teman-teman untuk menyiasati kalau misalnya harga paprika itu kan mahal ya. Oke, bahan-bahan yang selanjutnya itu ada mayones sama saus sambal, atau yang nggak suka pedas diganti saus tomat apa-apa. Nah, ini adalah proses untuk kasih topping ya teman-teman. Jadi pertama-tama itu saya pakai saus sambal karena saya suka pedas. Dioles rata semuanya di adonan pizza. Lalu selanjutnya kita kasih topping sosisnya, kita tata sesuai selera aja ya teman-teman, bagusnya gimana terserah teman-teman. Oke, selanjutnya kita tata-tata satu per satu, harus sabar ya. Lalu selanjutnya kita kasih ayam cincangnya ya teman-teman. Oke, kita tabur-tabur ayam cincangnya, juga terserah teman-teman, mau banyak mau sedikit sesuai selera. Kalau misalnya untuk dijual mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi karena kalau untuk dimakan sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Oke, selanjutnya kita kasih nanas, ditata-tata juga. Nah, selanjutnya kita taburin cabai merah besar sama cabai merah hijau ya teman-teman untuk pemanis. Berikutnya kita kasih keju, saya pakai keju biasa aja. Kalau misalnya teman-teman mau pakai keju mozzarella atau keju yang bisa meleleh gitu nggak apa-apa. Oke, nah ini yang terakhir kita kasih mayones di atas biar nanti ketika dipanggang kering. Ini jadinya, tara, pizza homemade ekonomis. Ini cocok banget buat dijadiin salah satu alternatif atau ide jualan teman-teman. Insya Allah rasanya dijamin enak banget. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.